Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naila Kaminatul Mukarramah dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mengupas tuntas mengenai inflasi dan indeks harga yang terjadi di Indonesia. Seperti yang telah kita semua tahu bahwa harga BBM terus-menerus mengalami kenaikan. Apakah kenaikan harga ini mempengaruhi sektor lain ataukah hanya sektor tersebut saja yang mengalami kenaikan harga? Untuk membuktikan hal tersebut, kami telah melaksanakan riset lapangan yang telah dilaksanakan oleh rekan saya. Untuk itu, kepada Lina, saya serahkan kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Karlina dari 11 IPS 2. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pedagang kantin di SMA 1 Luragung. Kalau boleh tahu nama teteh siapa? Nama Ais Anissa Sriwahyuni. Udah berapa lama teteh berjualan di sini? Sudah 9 tahun. Izin mewawancarai teteh terkait beberapa hal. Berdasarkan fakta yang ada bahwa harga BBM terus meningkat, apakah mempengaruhi harga beli teteh untuk bahan-bahan berjualan? Untuk bahan-bahan pasti ikut meningkat karena harga pasaran juga meningkat ya. Apakah harga bahan-bahan ikut meningkat? Ya, harga-harga di pasaran meningkat. Apakah harga jual juga semakin meningkat? Untuk beberapa ada yang mengalami kenaikan. 1 tahun ke belakang, berapa kali teteh menaikkan harga dan berapa nominalnya? Paling cuma sekali ya, yang itu juga gorengan aja, tadinya Rp500 sekarang jadi Rp1.000. Kalau untuk yang lain kita mengikuti harga pasar. Kalau misalkan di pasarannya naik kayak ciki-ciki, makanan-makanan ringan, kalau naik kita ikut naik juga. Apakah harga barang yang meningkat banyak dan apakah terus meningkat? Paling enggak ya, harga normal, paling cuma gorengan sama mie kayak gitu. Itu kan di pasaran juga meningkat ya. Kalau untuk terus menerus enggak, setahun belakangan cuma sekali menaikkan harga. Terima kasih teteh atas wawancaranya. Saya serahkan kembali kepada Naila. Baik Lina, saya ambil alih. Telah kita buktikan bahwa ada beberapa sektor yang ikut menaikkan harganya dikarenakan harga BBM yang meningkat. Namun tidak semua sektor mengalami kenaikan tersebut dan kenaikan tersebut tidak terjadi secara terus-menerus. Untuk membuktikan apakah ini inflasi ataukah ini hanya indeks harga semata, kami telah membuat rangkuman materi mengenai inflasi dan indeks harga yang telah kita rangkum melalui PowerPoint yang telah kita sajikan berikut ini. Hai, di sini aku akan jelasin yang aku tahu tentang indeks harga. Kalian tahu nggak sih indeks harga itu apa? Jadi indeks harga itu perbandingan antara harga rata-rata suatu barang dalam tahun berjalan dengan harga rata-rata untuk tahun dasar. Ada juga nih tujuan indeks harga. Jadi tujuan dari indeks harga itu sebagai barometer atau petunjuk dari keadaan ekonomi secara umum, sebagai pedoman dalam menetapkan berbagai kebijakan dan juga administrasi perusahaan, sebagai deflator, sebagai pedoman untuk membeli berbagai jenis barang, sebagai pedoman untuk mengatur upah gaji buruh atau menyesuaikan kenaikan gaji buruh saat terjadi inflasi. Ada 5 jenis indeks harga. Yang pertama, indeks harga konsumen adalah indeks harga yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat atau konsumen dari waktu ke waktu. Yang kedua, indeks harga produsen adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. 3. Indeks harga perdagangan besar adalah harga indeks menggambarkan besaran perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar atau skala grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. 4. Indeks harga petani. Indeks harga petani mencakup indeks harga yang diterima IT dan dibayar petani IB yang diterima IT petani. Perhitungan ini berkaitan mulai dari biaya produksi, pertanian, pajak, konsumsi rumah tangga, hingga upah. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, indeks harga implisit. Indeks harga implisit berguna untuk menentukan tingkat inflasi dari waktu ke waktu yang cara membandingkan GNV atau Gross National Product nominal pada tahun tertentu dengan GNV real. Terakhir, manfaat dari indeks harga untuk mengetahui pengaruh kenaikan harga komoditas mengenai daya beli konsumen, untuk dijadikan indikator ekonomi, untuk mengetahui tingkat inflasi, untuk mengetahui fase kenaikan pendapatan masyarakat, untuk dijadikan ukuran besarnya biaya produksi yang dikeluarkan, untuk digunakan untuk mengetahui daya beli nilai mata uang.
Sekian itu saja yang saya ketahui dalam materi indeks harga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang inflasi. Apa itu inflasi? Definisi inflasi adalah gejala-gejala kenaikan harga barang-barang yang sifatnya umum dan terus-menerus. Kalian tahu nggak sih apa penyebab terjadinya inflasi? Penyebab terjadinya inflasi bisa dari demandful inflation dan cost push inflation. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang apa itu hiperinflasi. Hiperinflasi mempunyai definisi inflasi yang melampaui 50% per bulan, yang berarti adalah lebih dari 1% per hari. Ada juga nih bahaya hiperinflasi. Apabila diakumulasikan dalam hitungan bulan, tingkat inflasi ini dapat membuat peningkatan harga yang sangat luar biasa. Inflasi 50% per bulan dapat berimplikasi kepada peningkatan lebih dari 100 kali lipat terhadap tingkat harga dalam setahun, bahkan 2 juta kali lipat dalam jangka waktu 3 tahun. Bagaimana cara menghitung inflasi? Inflasi mempunyai rumus INFN sama dengan IHKN dikurangi IHKN negatif 1 per HKN dikali 100. Contohnya, pada akhir tahun 2017, indeks harga konsumen adalah 231 dan akhir tahun 2018, indeks harga tersebut 240. Berapakah tingkat inflasi pada tahun 2018? Jika dimasukkan ke dalam rumus, 240 dikurangi 231 per 231 dikali 100, hasilnya adalah 3,9%. Sekian materi inflasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Baik, kesimpulannya adalah Indonesia belum mengalami inflasi dikarenakan kenaikan harga masih relatif rendah dan juga kenaikan harga tersebut tidak terjadi secara terus-menerus, dan juga indeks harga di Indonesia masih tergolong cukup rendah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.